Bentar, Pak. Ya, Bu Mei ya, Bu Mei Iya, Pak, Melani. sebentar. Setelah Saya Bu Mei kesulitan untuk Melani, share screen. Sultan share screen. Hostnya siapa hostnya? Bu Bella Basma Ella Safela. Pak, Hostnya itu. Setelah iya. Bu Mei nanti Bu Yunistia. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya. Jadi saya mengambil patuhan pemberian obat saat ibu mengalami kecemasan saat anak hospitalisasi, Pak. Sinyalnya jelek. Metode penelitiannya, saya menggunakan cross-sectional, yaitu di mana penelitian dilakukan dengan cara mengukur atau mengobservasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Kemarin saya melakukannya di tanggal 6 Oktober 2023 di ruang Diamond di RS Kesaras khusus ruang anak, Bapak. Kemudian populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang diteliti memiliki ciri yang sama. Bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa atau sesuatu yang akan diteliti. Jadi populasi saya itu adalah ibu atau orang tua pasien di ruang Diamond RS Saras selama bulan Agustus sampai bulan September sebanyak 104 orang. Lalu sampel adalah sebagian dari jumlah dan yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Pada penelitian ini didapatkan 104 orang. Besar sampel yang diambil dengan perhitungan sampel dengan rumus seperti ini, Pak. Didapatkan N-nya itu 111, yaitu besar sampel. Lalu 1 ditambah N besar sampel dan tingkat signifikansi mendapatkan 56 responden. Teknik pengambilan sampel, yaitu metode pengambilan sampel yang saya gunakan adalah dengan probability sampling, yaitu dengan teknik pengambilan stratified random sampling, sejumlah populasi ibu 104, dan sampel yang digunakan muncul 56 ibu. Alat yang digunakan pengumpulannya yaitu dengan kuesioner. Identifikasi variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab timbul variabel dependen. Variabel independen pada penelitian adalah kepatuhan ibu memberikan obat. Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini terikat adalah kecemasan ibu. Definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan dengan ditemukan item-item yang dituangkan dalam instrumen penelitian. Variabel saya yaitu kepatuhan pemberian obat saat ibu mengalami kecemasan saat anak hospitalisasi. Definisinya kecemasan ibu timbul disebabkan karena anak hospitalisasi. Cara ukurnya dengan kuesioner terdiri dari pertanyaan dan pilihan jawaban. Hasil ukur nanti kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, kecemasan sangat berat atau panik.
Skala datanya menggunakan Likert. Pengumpulan dan analisa data. Pengumpulan data adalah metode untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam penelitian. Ini melibatkan penggunaan alat, instrumen, dan prosedur untuk menghimpun data objektif dan sistematis. Bahan dan alatnya yaitu yang mendukung penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner. Instrumen penelitian kuesioner untuk kepatuhan pemberian obat, teori 5 cara mengukur kepatuhan. Prosedur penelitian. Penelitian dalam melakukan penelitian bertujuan untuk mendapatkan hasil dari objek yang diteliti. Prosedurnya yang dilakukan sebagai berikut. Mengurus surat izin studi terlebih dahulu, survei data dan izin penelitian dari Universitas Ngudi Waluyo. Meminta izin melakukan studi pendahuluan, survei data dan penelitian dengan melampirkan surat pengantar dari kampus kepada pihak RS Gansaras. Menunggu surat balasan dan surat izin penelitian dari Rumah Sakit Gansaras, merumuskan kuesioner per variabel penelitian, pemilihan responden dan penelitian, yaitu sejumlah 56 responden tersebut, membuat lembar persetujuan untuk menjadi responden, menjelaskan tujuan dan maksud dari penelitian kepada calon responden, peneliti memberi kuesioner kepada responden dan menjelaskan cara pengisian jawaban. Setelah kuesioner terkumpul, maka peneliti memindahkan data ke tabel tabulasi dan melakukan analisa data, menyusun laporan dari analisa data dan menyimpulkan hasil. Pengolahan data dilakukan meliputi tahap-tahap sebagai berikut, yaitu editing, memeriksa kelengkapan dan kejelasan instrumen, pengumpulan data, scoring. Scoring merupakan tahap pemberian nilai hasil penjumlahan hasil scoring. Ke scoring ringan dengan skor 1, kecemasan sedang skor 2, kecemasan berat skor 3, kecemasan sangat berat atau panik dengan skor 4. Tabulating merupakan tahap pencatat atau mengelompokkan data yang sudah lengkap dan sesuai variabel yang diteliti ke dalam tabel induk penelitian. Berikut hasil data menggunakan data kumulatif. Hasil analisa data, analisa univariate yaitu pengumpulan disajikan dalam tabel distribusi, frekuensi, ukuran tendensi, sentral atau grafis. Di sini peneliti menganalisis perilaku kepatuhan ibu dalam pemberian obat. Analisa bivariat, analisa untuk mengetahui interaksi dua variabel baik merupakan kooperatif, asosiatif maupun korelatif. Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara dua variabel signifikan atau tidak signifikan. Maka akan hubungan antara kepatuhan ibu dalam memberikan obat yang berhubungan dengan kecemasan ketika anak hospitalisasi. Etika penelitiannya menekankan masalah etika yang meliputi memberikan informed consent. Tujuan informed consent adalah responden mengerti dan memahami dampaknya. Apabila ibu pasien tidak bersedia, maka peneliti harus bersedia menerima keputusan ibu pasien. Anonymity tanpa nama. Tujuan yaitu menjaga kerahasiaan identitas responden. Privasi menjaga identitas responden agar tidak diketahui orang lain, sehingga responden bebas dalam menentukan jawaban di kuesioner. Confidentiality, kerahasiaan. Semua identitas yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Ini sudah, Pak. Ya, baik, Bu Mei Meliani. Ya, jadi kalau melihat dari judulnya, ini Bu Mei Meliani metode penelitiannya apa, Bu? Cross-seksional itu kan cara pengambilan datanya ya, Bu ya. Cara pengambilan datanya itu cross-seksional. Tapi metodenya apa? Apakah korelasi, apakah deskriptif, apakah komparatif gitu?
Hubungan ya, menganalisis hubungan ya, hubungan. Deskriptif, Pak. Ya, hubungan itu berarti korelasi. Berarti judul yang kita lihat variabelnya dulu. Kepatuhan pemberian obat saat ibu mengalami kecemasan saat anak hospitalisasi. Ya. Berarti variabelnya apa, Bu? Ini kepatuhan ibu. Sorry, dari judulnya aja, Bu. Jangan turun-turun dulu, Bu. Judulnya aja. Ya, ini Pak. Ya, kita lihat judulnya dulu aja. Kepatuhan pemberian obat saat ibu mengalami kecemasan saat anak hospitalisasi. Jadi, kalau dilihat dari judulnya, variabel independennya apa, Bu? Kepatuhan pemberian obat. Kepatuhan pemberian obat. Variabel independennya, variabel dependennya, Berhubungan dengan kecemasan ibu saat anak hospitalisasi. eh, pertanyaan saya, kepatuhan pemberian obat itu yang gimana maksudnya? Eh, kan ini sesuai di ruangan saya, Pak. Itu biasanya Heeh. kasih obat per oral atau nebul gitu, kan biasanya anak memberontak. Lah, ibu tuh biasanya sering mengalah pada anaknya gitu loh, Pak. Maksudnya, Pak. Mm-mm. Jadi kadang tuh nggak dikasihkan gitu. Misal dibantu perawat tuh juga tidak berkenan gitu. Oh, yang ngasih obat itu ibunya sendiri. Ya, kita kan yang menyiapkan gitu, seperti gitu, Pak. Terus Obat apa ibunya itu? Obat apa itu itu? kenapa, Pak? Obat apa? Obat apa? Obat per oral, seperti Oh, sirup. obat. Ya, obat oral. Kemudian, Eh, eh, terus dengan kecemasan itu apa maksudnya? Anak kan rewel gitu. Nah, ibu kan biasanya kan eh, panik, cemas gitu kan, Pak. Panik, cemas. Biasanya lebih kayak nganut ke anaknya. Kebanyakan yang saya alami sih, Pak. Biasanya manut ke anaknya. Sebentar, ini rewel nanti diberikan. Nah, itu jadi tidak sesuai dengan jam pemberian itu. Ya, sebentar. Oke. Eh, kalau saya sekilas melihat melihat judulnya ibu itu kok korelasinya nggak terkait ya. Korelasinya tidak terkait ya. Artinya kalau ibu itu pemberian obatnya patuh, apakah ibunya menjadi tidak cemas? Kalau ibunya memberikan pengobatannya itu tidak patuh, apakah ibunya cemas? Itu ada korelasinya nggak itu? Ya, harusnya ada, Pak. Eh? Harusnya ada. Iya. Ya, paham nggak yang saya maksud? Ya, sedikit sih, Pak. Artinya kan berarti kalau kalau ibu mau mempertahankan kepatuhannya, ibu kalau mau mempertahankan kepatuhan pemberian obatnya, berarti misalnya faktor kepatuhan itu mempengaruhi apa sih? Mempengaruhi apa sih? Mempengaruhi misalnya menurunnya tanda dan gejala anak, tanda dan gejala penyakit pada anak. Berarti semakin dia patuh memberikan obat, tanda gejalanya akan menurun. Semakin dia tidak patuh, tanda gejalanya dia akan tetap atau bahkan menjadi lebih parah. Artinya kan begitu. Ya, Paham ya, Bu biasa. ya? Iya, paham, Pak. Oke. Itu kalau ibu mempertahankan kepatuhan pemberian obatnya. Jadi akibat dari ibu patuh memberikan obat, tanda gejala penyakit pada anak dia akan berkurang. Akibat dari ketidakpatuhan ibu memberikan obat, tanda gejala penyakit pada anak tidak berkurang. Arahnya kan korelasinya demikian. Sambungannya, Iya. ya Bu. Itu kalau ibu mempertahankan variabel kepatuhan pemberian obatnya. Tapi kalau ibu mempertahankan variabel kecemasan ibunya,
Nah, kalau ibu mempertahankan kecemasan ibunya, nah itu kecemasan itu mau dijadikan sebagai penyebab atau menjadi akibat, karena itu akan berbeda. Kalau misalnya ketidaktahuan ibu berhubungan dengan kecemasan ibu, atau kecemasan ibu hubungan antara kecemasan ibu dengan depresi pada ibu, itu kaitannya begitu Bu. Itu lebih ke ibunya gitu ya Pak ya. Kalau misal ada sebagai akibat depresinya gitu. Iya, nah itu ibu ibu mau menentukan yang mana dulu. Hmm, kayaknya sih. Kan harus begitu itu. Benar. Oh iya. Ini berarti bentar, ini kalau saya tuliskan, oh sorry. Input as output. Izin saya share screen Bu. Ibu dimatikan dulu. Iya. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini Bu. Bu Mei dan teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Ibu mau mempertahankan kepatuhan, misalnya ya, ibu mau mempertahankan, misalnya kepatuhannya di sini. Kepatuhan dengan outputnya kan nanti, oh ini kepatuhan, ini tindakan, ini tanda gejala. Itu ibu satu. Atau ibu mau bicara kecemasannya. Kecemasannya itu, ini contoh lagi nih. Kecemasannya itu sebagai penyebab kecemasan, atau kecemasannya mau sebagai akibat. Nah, ini yang penting ini, Bu. Misalnya ibu kecemasannya sebagai penyebab. Penyebab kecemasan, terus ibu menjadi, karena dia cemas, ibu menjadi karena dia cemas, ibu menjadi kurang tidur misalnya, atau gangguan hemodinamik. Bisa nggak orang cemas mengalami gangguan hemodinamik? Bisa Pak. Akibat dari kecemasan, ibu menjadi dia nggak tidur, kurang tidur, dia makan nggak enak, dia eh, banyak apa namanya, banyak melek, dia kepikiran anaknya, jadi terjadi gangguan hemodinamik. Setelah terjadi gangguan hemodinamik, kemudian ibu menjadi orang cemas, mengalami gangguan hemodinamik, dia mengalami kelelahan misalnya. Nah, atau ini variabel kecemasannya di awal ya sebagai penyebab. Kalau variabel kecemasannya sebagai akibat, berarti di sini misalnya sebelum kecemasan itu ya misalnya dari kurang pengetahuan. Mama kampung sini. Kurang pengetahuan, Ya, terus dia minim sumber informasi. Minim sumber informasi perawatan anak. Sehingga dia menyebabkan kecemasan. Nah, ini Bu Mei. Iya Pak. Saran saya begini. Nah,
Kalau Bu Mei ini memaksakan kepatuhan dan di sini kecemasan, ini pertanyaan saya Dulu, tadi. yang di HP di disconnect dulu. Yang mana? Di HP mana HP? Gimana, Pak? Ya, sorry, bocor tadi, ada temannya yang bocor. Misalnya Ibu memaksakan tadi variabel kepatuhan dengan kecemasan, ini sambungannya apa gitu loh, Bu? Paham ya, Bu? Paham, Pak. Jadi yang ini tak merahin deh. Yang tak merahin itu artinya warning atau susah dilakukan. Susah dilakukan. Kalau ini kan jelas, Bu, ada korelasinya. Oh, ibu yang patuh, tindakannya tepat waktu, tanda gejala penyakit, dia akan menurun atau berkurang. Ibu yang mengalami kecemasan, ada gangguan hemodinamik menyebabkan kelelahan. Ibu yang kurang pengetahuan, sumber informasinya tentang perawatan anak dia kurang, akan menyebabkan kecemasan. Gitu loh, Bu. Jadi korelasinya ada antara input, proses, dan outputnya itu jelas. Sambungannya jelas gitu. Korelasinya jelas ada. Paham sampai sini, Bu? Paham, Pak. Nah, jadi tinggal ibu mau mempertahankan kepatuhannya atau ibu mau mempertahankan kecemasannya. Kepatuhan arahnya seperti ini, kalau menurut saya. Yang pertama itu ya, Kalau Pak. kecemasan, kenapa, Bu? Maksudnya kalau saya lebih mempertahankan kepatuhannya kan berarti ada prosesnya tindakan tersebut sama outputnya, misal nih gejala batuk pilek berkurang atau apa gitu ya, Pak, maksudnya. Penyakitnya gitu. Nah, ya, berarti kan judulnya ibu akan berubah. Berarti kan hubungan kepatuhan ibu dalam pemberian obat dengan tanda gejala penyakit pada anak yang dirawat di rumah sakit. Itu. Baik, Pak. Nah, itu mau dispesifikkan pada kasus tertentu lebih baik karena agar ibu bisa mengobservasi tanda gejala penyakit itu kan supaya lebih mudahnya kan penyakitnya kan homogen, penyakitnya sama. Nah, Oh, misalnya pada penyakit hipertermi, pada penyakit panas. Oh, ibu patuh mengasih obat ini pagi, siang, sore ngasih obat. Gejalanya panas nanti tanda gejalanya panas berkurang dalam berapa hari gitu. iya, Pak. Gitu, Bu. Lebih mengerucut gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Oke, gitu, Bu. Iya, Pak. Ya. Oke, cukup G. Cukup, Berikutnya terima kasih, Bu, Pak. sama-sama. Berikutnya Bu siapa tadi? Chatnya mana chatnya? Bu Yunistia Munte. Silahkan disampaikan judulnya aja dulu supaya nanti kita langsung bahas supaya ibu nggak kelamaan dan daripada ibu sudah presentasi banyak dulu tapi ternyata dari judulnya belum nemu, belum klik, belum nyambung gitu. Bu Yunis, siapa sih? Saya lupa. Yunistia, Bu Yunistia, silahkan Ibu masih ada di sini, Bu Yunistia Munte, RSUD Lamandau. Mana itu? Di provinsi mana ya RSUD Lamandau? Kalimantan Tengah, Pak. Oke, silahkan Bu Yunis. Masih ada Bu Yunis? Atau yang lain? Mbak Budi Fajarwati boleh. Ya, nanti tak kasih masukan. Nanti diskusi. Mbak Budi. Maaf, Pak. Kebetulan Zoom-nya pakai handphone. Lagi di luar. Ya, oke. Ini Bu Roshayani ya, yang mau share screen. Dibantu Bu Roshayani.
Oke, silahkan dilanjut. Saya lihat dulu. Kayaknya enggak mampu ini Pak share. Udah saya nih sama dengan Bu Yunistia Pak. Sinyalnya agak naik turun hujan deras. Ya, nggak apa-apa, Bu. Bapak Ibu yang lain dulu aja yang mau menyampaikan judulnya saja dulu, wes. Judulnya saja dulu. Kita agak mundur lagi. Izin Pak, Anggi Pak. Oh, Anggi, silahkan Bu Anggi. Oke. Ini judul punya saya, Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi di Praktek Mandiri Dokter Desa Panusenjaya. Kalau begitu gimana Pak? Itu metodenya Ibu mau pakai apa, Bu? Deskriptif, korelasi? Yang mudahnya apa ya Pak? Deskriptif ya Pak? Analitik ya Pak? Apa, Bu? Ulangi, Bu. Kepatuhan? Eh, Kepatuhan minum obat pasien hipertensi di praktik mandiri dokter Desa Panusenjaya. Oke, saya share ya, coba ya. Baik Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini kalau nggak kelas RPL nggak tak kasih tahu ini. Ya, ini ya, ini model ini saya belum pernah share kepada kelas manapun. Baru kali ini masih perawan ini metode ini. Ya, metode research model canvas. Jadi Bu Anggi tadi menyampaikan ada kepatuhan minum obat ya Bu, pasien hipertensi ya. Betul Pak. Kepatuhan minum obat pasien hipertensi. Masalah di mana itu kan hanya tempatnya saja Bu. Di mana itu kan hanya tempatnya. Mau di puskesmas boleh, mau di masyarakat boleh, di dokter praktek boleh, di rumah sakit boleh. Ya. Ya. Berarti punya Bu Anggi itu ada berapa variabel, Bu? Ada dua Pak. Apa dan apa? Sebentar nih Pak. Ya. Variabel independennya itu yang kepatuhan minum obat pasien. Terus yang variabel dependennya itu tekanan darah pasien hipertensi. Oh, berarti Ibu ini kepatuhan minum obat pasien hipertensi dan apa Bu? Tekanan darah ya? Iya, tekanan darah ya. Betul Pak. Oh, jadi Ibu ada dua gini ya berarti ya? Oh, tidak Pak. Gimana? Tapi judul saya itu kepatuhan minum obat pasien hipertensi gitu Pak. Kepatuhan minum obat pasien hipertensi di praktek mandiri dokter Desa Panusenjaya. Desa Panusenjaya. Panusenjaya. Sudah begitu saja Pak.
Ya, oke. Berarti kalau dari judul ini kan kalau dari judul ini variabelnya Ibu kan hanya kepatuhan minum obat saja, Bu. Oh, iya, Pak. Judulnya kan variabelnya Ibu kan hanya ini berarti. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Ya enggak? Berarti topiknya kan hanya kepatuhan minum obat pasien hipertensi. Oke. Ya. Tapi kalau Ibu mau satu variabel atau mau dua variabel? Satu ini saja, Pak. Nah, kalau satu variabel berarti Ibu metodenya ini deskriptif. Ya, Iya, Ibu Pak. variabelnya deskriptif. Terus tujuannya apa berarti? Mengetahui Tingkat kepatuhan gambaran kepatuhan minum obat pasien hipertensi. Itu kan, Bu. Oke, Pak. Nah, terus teorinya apa ini? Teori kepatuhan. Menurut siapa gitu. Terus masalahnya apa, Bu? Ada masalah apa? Apa masalah yang ditemukan apa sehingga Ibu tertarik dengan topik ini, tertarik dengan judul ini? Masalahnya apa? Masalah minum obat pada pasien hipertensi di praktek mandiri dokter itu apa masalahnya? Mereka tidak patuh atau mereka bagaimana? Eh, karena selama ini pasien Hmm. hipertensi yang datang itu eh, kebanyakan hanya orang-orang itu saja gitu loh, Pak, yang datang. Jadi yang tadinya udah datang satu kali terus udah nggak kontrol lagi gitu. Oh, berarti banyak pasien hipertensi yang tidak kontrol rutin. Gitu ya? Betul, Pak. Ya. Nah, terus kita cari kebaruannya apa, Bu? Yang baru dari penelitiannya Ibu apa? Apa ya, Pak? Nah, ini kan setelah Ibu mengetahui kebaruannya berarti apa kebaruannya ya? Kebaruannya ya survei kepatuhan. Survei kepatuhan minum obat. Selama ini kan mungkin belum ada. Ya. Jadi kurang lebih dibuat seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari topik penelitiannya, oh ada kepatuhan minum obat pasien hipertensi topiknya. Masalahnya ada apa? Masalah yang ditemukan. Oh banyak pasien hipertensi yang tidak kontrol rutin. Teorinya teori kepatuhan berarti. Terus tujuannya apa? Mengetahui gambaran kepatuhan minum obat pasien hipertensi. Kebaruannya apa? Oh ada survei kepatuhan minum obat. Selama ini kan Ibu di masalahnya ini kan menyampaikan banyak pasien. Banyaknya berapa? Apakah 50%, apakah 20%, atau mungkin 80% pasien hipertensi nggak kontrol. Itu kan belum ada itu. Ya kan? Belum teridentifikasi. Makanya kebaruannya ada survei kepatuhan minum obat pada di masyarakat yang yang periksa di praktek mandiri dokter itu. Metode penelitiannya cukup deskriptif, metodenya survei nanti. Deskriptif, metode survei. Itu. Nah, gitu Bu Anggi. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, ini
Ini nanti yang perlu Ibu kembangkan di bab 1. Baik, Pak. Bab 1 kan Ibu topik, masalah gap, teori, tujuan, kebaruan ini di bab 1. Metode kan nanti di bab 3 gitu. Oh iya, Pak. Ya, judulnya yang lebih pas kalau sudah agar diketahui metode penelitiannya, berarti tambahkan di sini gambaran. Nah, ini sudah lengkap ini, Bu. Tinggal nambah-nambahi dikit, disusun latar belakangnya. Oke, Pak. Ya. Gimana, Bu? Lebih jelas? Iya, Pak. Sudah jelas. Ya, lebih jelas. Wah, ini beruntung ini Bu Anggi. Kita bantu untuk review judulnya Bu Anggi. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Silakan. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Bu Widi angkat tangan, silakan. Ya, Pak, boleh memajukan itu Kak, Pak, punya saya, Pak. Boleh, sangat boleh, Bu. Sangat boleh, Bu. Ya, Bu Widi dulu silakan. Setelah Bu Widi, Bu Sumihar. ya. Pak, maaf Pak, tapi saya nggak bisa bikin screenshot-nya, Pak. Bisa share screen. Ya bisa share screen nggak apa-apa, Bu. Nanti saya yang share screen. Oh, saya bacakan ya, Pak. Ya. Di sini hubungan respon time pelayanan instalasi gawat darurat dengan tingkat kepuasan tingkat kepuasan pasien di Rumah Sakit Terus Ibu Balikpapan tahun 2023, Pak. Gini Bu. Ya, metode penelitian desain penelitian digunakan adalah survei analitik populasi sampel dan sampling populasi. Dalam penelitian adalah subjek, misalnya klien yang memenuhi kriteria yang telah Ya, maaf Bu. Berarti kalau kita lihat di sini, kita terapkan di sini, topiknya apa Bu? Topiknya Ibu apa? Di sini masalah hubungan topik dulu. Oh. Topiknya apa? Respon time. Ikuti. Terus yang kedua, tingkat kepuasan. Oke. Masalahnya apa Bu? Masalah yang didapatkan apa Bu? Masalahnya apakah pasien banyak yang tidak puas dengan pelayanan di IGD? Keluhan pasien ketidakpuasan terhadap pelayanan di IGD. Ada berapa banyak keluhan Bu? Dapat nggak datanya? Ada datanya Pak. Ada. Jadi ada Pak. Di sini pasien itu rata-rata mengeluhkan lama, terus lambat, lambat. Iya, lama. Terus yang apa?
sering di nomor 2-kan gitu loh Pak, padahal katanya sudah duluan nunggu gitu Pak, karena kalau misalnya di IGD kan berdasarkan triase, jadi mereka masih kurang paham. Oke, masalah akhirnya itu. Oke, berarti teorinya teori apa Bu? Teorinya Teori apa itu? Standar pelayanan IGD ya? iya Pak. Standar pelayanan IGD. Sama teori kepastian. Tujuannya berarti apa Bu? Tujuannya agar pelayanan di IGD lebih baik. No. Bukan. Tujuan Tingkat penelitiannya apa? kepuasan meningkat. Oh enggak dong, kan itu Apa, Pak? variabelnya dua. Oh, variabelnya. Berarti Iya kan Pak, tujuannya terkait ini. tingkat kepuasan pasien. Nah, tujuannya Ibu ini. Terus kebaruannya apa Bu? Yang baru apa Bu? Apanya Pak? Hal yang baru dari penelitiannya Ibu apa yang akan ditemukan? Yang akan ditemukan. Kan penelitian hubungan respon time di IGD dengan tingkat kepuasan pasien itu kan udah banyak Bu. Iya Pak. Tapi yang menjadi berbeda pada penelitiannya Ibu ini apa? Menjadi berbeda. Komplain bisa rendah gitu Pak ya? Itu tujuan Bu, tujuan. Tujuannya. Apa ya Pak? Ya kan? Iya. Ya. Kebaruannya mungkin di metode penelitiannya, atau Ibu gini misalnya, sebelum melakukan penelitian Ibu ngasih pencast dulu. Ya. Pemberian pendidikan. Misalnya itu. Ya. Ya Pak. Metodenya apa Bu? Yang cocok pada penelitiannya Ibu ini metodenya apa? Metodenya penelitian menggunakan analitik ya Pak ya? Kalau di Ibu ini metode itu kan ada deskriptif, ada korelasi, ada komparatif. Metodenya itu. Apa ya Pak? Metodenya korelasi. 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 Desainnya apa? Desainnya itu cara pengambilan datanya. Desainnya ini cross seksional. Cross seksional Pak, iya. Ini Bu Widi Pak. Ya? Widi Pak. Widi. Iya. Widi. Ini Bu Widi, ini yang bisa ya, Ibu kembangkan menjadi penelitiannya Ibu. Di capture Bu, di foto udah belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Ya. Oke, wah cepat banyak ini. Iya Pak. Banyak ini. Ya. Bu Sumihar, silakan sekarang. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Widi. Baik Pak, izin.
menyampaikan judul yang rencana saya mau ambil itu judulnya analisis kepatuhan perawat instalasi rawat inap dalam penggunaan alat pelindung diri di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Inap dalam menggunakan APD di RS Restu Ibu Balikpapan. Begini Bu, ada yang Ya kurang? Pak, enggak gitu Pak. Ya betul. Ya, Analisis kepatuhan perawat inap dalam menggunakan APD di RS Restu Ibu Balikpapan. Variabelnya ada berapa Bu? Bu Sumihar? variabelnya ada 2 Pak. Apa dan apa? Motivasi perawat dengan kepatuhan perilaku kepatuhan penggunaan APD. Iya Kak Pak. Motivasi, di mana ada motivasi Bu? Nggak ada motivasi di judulnya ini. Ini kan nggak ada motivasi Bu. Oh, kepatuhan. Berarti variabelnya Ibu apa? Perawat. Variabelnya kepatuhan perawat. Perawat. Ini satu variabel kalau menurut saya Bu. Ini variabelnya. Oh Yang iya. saya blok ini variabelnya Ibu. Kepatuhan perawat pasien rawat, kepatuhan perawat Rawat inap. kepatuhan rawat inap dalam menggunakan APD. Gitu. Nah, berarti topiknya apa Bu kalau kita isikan di sini Bu? Topiknya apa? Topiknya tentang kepatuhan Ya, kepatuhan perawat inap dalam perawat menggunakan APD. dalam menggunakan APD. Ya. Masalahnya yang Ibu temukan selama ini apa Bu? Masih tidak patuh Pak, atau kadang di Pak penggunaan APD-nya tidak selalu dipakai gitu Pak saat melayani ke pasien. Penggunaan APD apa yang tidak patuh Bu? Biasanya mungkin handscoon atau masker saat melakukan tindakan keperawatan. Masker. Oke. Teorinya berarti teori apa Bu? Kepatuhan penggunaan APD. Ya, teori kepatuhan. Ya. Tujuannya apa Bu? Tujuannya Bu? Tujuannya Tujuan Ibu melakukan penelitian ini untuk apa? menganalisis. Iya Kak Pak. Ya, untuk mengetahui apa Bu? Mengetahui sejauh mana kepatuhan perawat dalam penggunaan APD, terutama perawat-rawat inap. Ya, oke. Kebaruannya apa Bu? Kebaruannya. Hal yang baru apa Bu pada penelitiannya itu? Memotivasi Pak, iya Pak. No, bukan. Kebaruannya ya berarti kebaruannya. Ibu mau melakukan penelitian ini mau dengan cara wawancara atau observasi atau wawancara atau observasi, atau Ibu mau menggunakan CCTV? Karena ini kepatuhan perawat dalam menggunakan APD. Kalau perawat ditanya, kamu pakai APD enggak? Dia akan jawab apa Bu? Pakai. Pakai.
pelaksanaannya pakai enggak? Tidak. Nah, Atau berarti Ibu mau pakai metode mau pakai apa untuk kebaruannya ini? Mau pakai Baik. metode apa? Baiknya itu pakai observasi, Pak. Ya, berarti observasi kepatuhan perawat dalam menggunakan APD saat Melakukan tindakan. melakukan tindakan. Ya, itu Bu, itu harga mati itu Bu. Metodenya berarti Ibu apa metode penelitiannya? korelatif kah, Pak? Nah, korelasi itu harus 2 variabel. Deskriptif. 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 Desainnya apa? Observasi. Judulnya ini kalau saya sarankan jangan analisis, karena analisis itu tidak jelas yang dianalisis, bias, ya nggak jelas. Jadi di sini misalnya evaluasi kepatuhan. Jadi Ibu melakukan penelitian sekaligus mengevaluasi, nanti hasilnya Ibu bisa sampaikan ke pimpinannya Ibu. Oh, iya Pak. Itu Bu Sumihar. Baik Pak, terima kasih. Jadi ini langsung setelah ini dibuat 3 hari selesai skripsinya ini. Amin. Amin Pak. Difoto dulu ini, sudah difoto belum? Sudah Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Udah jam 8. Ya. Saya Pak. Siapa ini? Narwati Pak. Bu Narwati, oke. Satu, setelah ini Bu Narwati, loh, yang tadi berikutnya angkat tangan kok hilang? Bu siapa tadi yang berikutnya angkat tangan? Bu Desma, Bu Narwati, kemudian Bu Desma, kemudian selesai, kelas selesai, ya. Setuju, Bapak Ibu? Setuju, Pak. Setuju, oke. Bu Narwati, silakan Bu. Saya ambil judul analisis kepatuhan perawat dalam penerapan hand higienis yang benar di ruang IGD dan rawat inap Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Penerapan hand hygiene di ruang IGD dan rawat inap Iya, sama rumah sakitnya, Pak. Iya, Pak. Berarti bukan analisis ya, Bu. Langsung judulnya saya langsung evaluasi ya, Pak ya. Siap, Pak. Jadi topiknya apa, Bu? Kepatuhan perawat dalam penerapan hand higienis. Izin, ya. Masalahnya apa, Bu, selama ini yang Ibu temukan? Perawatnya kurang patuh, Pak. Tidak sesuai sama itu prosedur cuci tangan. Ya. Teorinya kepatuhan. Tujuannya apa, Bu? Mengetahui kepatuhan perawat dalam melakukan hand hygiene. Ya, kepatuhan perawat dan mengetahui hand hygiene. Oke. Ini pelaksanaannya berarti apa, Bu? Observasi juga? Observasi, Pak. Nah, ini agak berbeda, Bu
Narwati. Hygiene itu kan ya sebenarnya hampir sama dengan tadi ya, dengan penerapan APD ya, penggunaan APD. Cuma hand hygiene ini kan dia akan lebih banyak karena ada 5 momen hand hygiene ya. Ibu Iya, mau Pak. mengobservasinya full satu shift atau bagaimana? Karena kecenderungan orang namanya orang sedang mengawasi itu pasti akan dicari kesalahannya. Dia shift dari jam 7 pagi sampai jam 2 sore. Dia melakukan tindakan buahnya. Dia 5 momen cuci tangannya dilakukan. Tapi pada saat jam 2 dia mau operan, dia lupa nggak cuci tangan, itu dia termasuk patuh apa enggak, Bu? Tidak, Pak. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kan dia dari pagi sampai jam 2 mencuci tangan terus. Hanya dia 1 kali nggak cuci tangan. Tetap tidak patuh, Pak, karena tidak melakukan cuci tangan. Ya, oke. Nah, itu Ibu observasinya harus ketat itu. Ya. Metodenya sama dengan Bu tadi, Bu Wida tadi. Deskriptif, observasi. Judulnya ini, evaluasi kepatuhan perawat dalam Evaluasi ya, Pak ya. Ya, evaluasi aja langsung, Bu. Siap, Pak. Oke. Cukup ya, Bu? Mau difoto? Iya, Pak. Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap, ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Bu Desma, silakan, Bu. Iya, Pak. Judul saya rencananya gambaran pengetahuan ibu yang memiliki bayi BBLR terhadap metode KMC, Pak. KMC. Oke. KMC itu apa? Kangguru, metode apa? Mother care. Kangguru mother care ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oke, topiknya apa, Bu? Pengetahuan ibu. Ya. Pengetahuan ibu yang memiliki BBLR ya, Pak? Gitu ya, Pak? Berarti. Pengetahuan ibu. Nah, ini ini agak spesifik ini. Ibu, topiknya pengetahuan ibu tentang KMC. Kan bayi BBLR itu kan hanya objek aja kan, hanya ibu, melekat pada ibu. Ya, terus yang kedua topiknya metode KMC. Apanya ini pelaksanaan metode KMC. Topiknya itu, Bu. Oh iya, Pak. Wah. Kan Ibu ada. Ini berarti judulnya bukan hanya ini, Bu. Judulnya hubungan pengetahuan ibu yang memiliki bayi BBLR terhadap pelaksanaan metode KMC. Itu. Masalahnya apa sih, Bu? Masalah yang Ibu temukan? Kurangnya pengetahuan ibu terhadap metode KMC. Tentang metode KMC. Teorinya apa? Teori pengetahuan. Tujuannya apa, Bu? Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu terhadap pelaksanaan metode KMC. Ya, judulnya menganalisis, Bu, karena ada 2. Baruannya apa, Bu, berarti? Hal yang kedua apa pada penelitiannya Ibu?
Oh ya Pak. Survei ya Pak. Oh, Enggak, enggak. peningkatan pengetahuan Ibu Oh, tentang KMC. Terus pelaksanaan metode KMC. Nah, supaya ibunya tahu metodenya apa, Bu? met, oh, hubungan korelatif. Metodenya apa berarti? Korelatif ya Pak. Iya, korelasi. Terus apa namanya, desainnya apa, Bu? Desainnya desainnya apa? Cross seksional Proseksional, sama iya. Oke. ya ini jadi itu. Oh, iya Pak. Makasih Pak. Ya. Di foto Bu Des siapa? Nggih Pak. Desmia. Sudah Pak. Ya Pak. Ya. Desma Pak. Bu Desma. Ya, maaf Bu nggak hafal nama-namanya. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti materi tak bagi aja itu. Iya Pak. Materi tak bagi biar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Ya, ada pertanyaan? Boleh bertanya Pak yang mengenai cross seksional itu Pak? Ya, silakan Seperti Pak. apa Pak? Ya cross, kan tadi yang korelatif itu kebanyakan pakai cross seksional Pak. Seperti apa Pak? Ya, oke. Jadi ini Pak, saya jawab pakai tabel ya Pak. Sain. Metode. Penelitian, desain, penelitian. Desain, sini pendekatan. Ya, desain itu ada observasi. Terus kemudian, ada korelasi. Desain observasi pendekatannya itu survei. Korelasi itu pendekatannya ada cross seksional. Ada studi kasus. Case tadi ada kasus kontrol. Ada kohort. Ya. Survei itu hanya melihat gambaran. Cross seksional itu karena korelasi, observasi itu berarti berapa Pak? Berapa variabel? Satu variabel. Satu variabel. Kalau cross section, kalau korelasi? Dua atau lebih. Dua atau lebih. Ya. 2 atau lebih. Ya, 2 atau lebih variabel.
Kalau satu variabel survei itu hanya melihat hanya satu kali pengambilan data. Paham ya Bapak Ibu ya? Survei itu hanya satu kali pengambilan data. Tapi kalau cross-seksional itu pengambilan data pada 2 atau lebih variabel yang dilakukan bersamaan. Jadi contoh misalnya kecemasan kepatuhan ibu dengan tanda gejala penyakit pada anak. Jadi ibu itu dikasih kuesioner 2, 1 kuesioner kepatuhan, 2 kuesioner observasi tanda gejala penyakit pada anak. Pengambilan datanya bareng itu. Udah, itu cross-seksional Pak. Ya, terus ada lagi, sorry. Survei itu hanya sekali, korelasi sekali. Ya, di sini ada. Di sini ada namanya pengambilan data time series. Berulang. Di sini juga ada pengambilan data time series. Time series itu berulang. Berulang pada 2 atau lebih variabel. Misalnya, pengambilan data time series itu misalnya pada orang hipertensi dikasih treatment obat A selama seminggu. Oh, pada hari pertama setelah minum obat diukur tekanan darahnya. Berarti kan obatnya diberi, tekanan darahnya diukur. Karena 2 variabel. Hari kedua obatnya diberikan, tekanan darahnya diukur lagi. Hari ketiga obatnya diberikan, tekanan darahnya diukur lagi. Nah, itu namanya time series, Pak. Ya. Nah, kalau kasus kontrol itu berarti pengambilan datanya, pengambilan data pada kelompok kasus, kelompok responden kasus, dan responden kelompok kontrol. Nah, ini kira-kira kelompok responden kelompok kasus dan responden kelompok kontrol itu sama nggak orang-orangnya? Tidak sama, Pak. Beda ya? Ya. Beda. Nah, itu kan jadi yang kelompok kasus di desa A diambil datanya. Yang kelompok kontrol di desa B diambil datanya. Itu pengambilan data kelompok kasus dan kelompok kontrol. Ya. Terus kalau kohort itu nanti ada 2. Kohort prospektif dan kohort retrospektif. Ya. Itu namanya kohort itu berarti dia mengikuti, penelitiannya mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti kasusnya. Misalnya kohort prospektif itu dicek. Oh, kalau hari ini ada orang yang mengkonsumsi makan diet non karbo misalnya ya Bapak Ibu ya, misalnya. Tapi itu nanti melanggar etik itu. Yang tidak non karbo aja. Kalau sekarang ada orang yang setiap hari berolahraga, ya nanti 1 tahun ke depan itu kondisi jantungnya bagaimana? Jadi melihat kondisi saat ini dibandingkan selanjutnya, dibandingkan masa depan. Nah, itu Pak, tingkat kesehatannya bagaimana? Kalau sekarang ada orang yang rajin olahraga, setahun kemudian tingkat kesehatannya bagaimana? Kalau retrospektif itu kebalikannya. Jadi kondisi saat ini
kondisi saat ini dia sakit kanker misalnya. Sebagai Kondisi akibat saat ini dia sakit kanker. Nah, dilihat, ditelusuri ke belakang. Oh, sejak 2 tahun yang lalu itu apa yang dia lakukan? Jadi membandingkan kondisi saat ini dengan masa lampau. Gitu, Pak. Jadi fokusnya kan di sini tadi. Ya, tapi saya harus jelaskan semua itu supaya Bapak ada gambaran perbedaannya. Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak Ya, Wahid. ya, sama-sama Pak. Cukup ya Bapak Ibu? Oke, Pak. Ya, cukup ya. Sudah jam 11. Cukup, Pak. Sudah Ya, Pak, cukup. tapi nanti baik. Selamat melanjutkan tugasnya. Jangan lupa tugas-tugas kuliahnya dibuat supaya Ibu bekerja, kuliahnya juga jalan, selesai tepat waktu. Mudah-mudahan tidak ada hambatan dalam melaksanakan kuliahnya. Mohon Ya, maaf Pak. segala kekurangan. Terima kasih, Ya, Pak. saya akhiri. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dokter. Room ya. terima kasih Pak.